Bayangin deh, beliau terkena kanker paru-paru karena ngerokok. Tapi beliau nggak bisa berhenti ngerokok. Iya, ketika itu saya bertanya kepada beliau, "Loh, kalau kena kanker paru-paru, kenapa kok masih ngerokok?" Kemudian beliau balas dengan ciri khas Jawa Timurnya, "Oh, jancuk, dikira ki mandek ngerokok gampang kok piye?" Ya, seorang guru dijanjuk-janjukin ya. Kemudian saya menjawab, "Oh iya Pak, sukses selalu dan lancar atas operasinya." Halo semuanya, ketemu lagi di Putra Channel. Kalau boleh jujur ya, saya itu nggak kepengen bahas topik ini karena saya sendiri juga masih jadi perokok aktif. Saya merokok seenggaknya udah 10 tahun yang lalu. Jadi kalau saya bahas topik ini tuh rasanya saya munafik banget. Tapi yo nggak apa-apa. Saya yakin di antara kalian ada yang mulai menyadari bahwa mungkin ini saatnya kalian untuk berhenti. Dan bukan channel ini kalau nggak bisa membuat kalian jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi alasan saya membahas topik ini itu adalah kemarin saya ketemu seorang wali murid yang luar biasa. Beliau adalah seorang bisnismen muda dan usianya seumuran dengan saya. Singkat cerita, kami selesai konseling di sekolah. Lalu kami beranjak ke warung kopi yang dekat dengan sekolah. Lalu di sana kami biasa pesan kopi dan ngerokok. Kita ngobrol, saling bertukar pikiran tentang dunia bisnis. Nah, di tengah-tengah pembicaraannya beliau berbicara kepada saya bahwa dia itu kepengin berhenti merokok. Dan itu adalah sebuah fakta bahwa 80% perokok pasti pernah ingin berhenti merokok. Dan 90% perokok itu sadar bahwa ngerokok itu nggak sehat secara fisik dan nggak sehat secara finansial. Nah, coba deh like video ini kalau pernyataan saya itu betul. Oke, lanjut ya. Sebenarnya Pak Yongki ini kepingin berhenti ngerokok karena beliau itu kena kanker paru-paru. Bayangin deh, beliau terkena kanker paru-paru karena ngerokok. Tapi beliau nggak bisa berhenti ngerokok. Iya, ketika itu saya bertanya kepada beliau, "Loh, kalau kena kanker paru-paru, kenapa kok masih ngerokok?" Kemudian beliau balas dengan ciri khas Jawa Timurnya, "Oh, jancuk, dikira ki mandek ngerokok gampang kok piye?" Ya, seorang guru dijanjuk-janjukin ya. Dan itu udah biasa di Jawa Timur. Itu adalah tanda keakraban. Nah, sadar akan masalah yang dialami oleh Pak Yongki, saya memiliki rekomendasi seorang terapis, sahabat seperjuangan saya yang bekerja di Malang. Saya berikan kontaknya dan agaknya beliau berminat. Singkat cerita, 2 minggu setelah itu kami bertemu kembali. Dan beliau berkata kepada saya, "Pak, matur nuwun, saya udah bisa berhenti ngerokok. Dan minggu depan mohon doa, saya mau dioperasi transplantasi jantung di Singapura." Kemudian saya menjawab, "Oh iya Pak, sukses selalu dan lancar atas operasinya. Tapi sebelum berangkat saya mau tanya, lah emangnya di Malang itu jenengan diapain? Kok cuman dalam waktu 2 minggu Bapak itu udah bisa berhenti merokok?" Kemudian beliau menjelaskan bahwa di sana terapisnya itu cuman bertanya, "Kok biasanya apa yang kau lakukan untuk mendapatkan perasaan nyaman yang sama ketika sedang merokok?" Awalnya Pak Yongki itu bingung, tapi setelah mikir beberapa waktu, dia pun sadar hal yang memberikan dia perasaan yang sama dari merokok itu adalah nukang ya. Dia membuat meja, kursi, dan perkakas-perkakas rumah tangga lain. Nah, dari sini saya mulai klik tuh. Berdasarkan perjumpaan yang sangat luar biasa dengan Pak Yongki dan segala kisah ceritanya, saya menyimpulkan ada 3 cara atau trik supaya kita semua bisa berhenti atau terlepas dari kecanduan rokok. Yang pertama itu adalah niat, yang kedua adalah mengalihkan kecanduan kita kepada kegiatan lain, dan yang ketiga adalah kita harus sakit dulu. Oke, bercanda ya. Jadi ada 2 hal yang harus kita perhatikan kalau kita kepingin berhenti ngerokok. Ini adalah versi saya, tentu saja bisa salah.
Dan mohon koreksi apabila saya memang ada yang salah, dan kalau kalian punya tips yang lebih manjur daripada ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Jadi sebenarnya simple, untuk berhenti dari adiksi rokok itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah mengalihkan kecanduan merokok dengan kecanduan lain. Dan statement saya itu ternyata didukung oleh sebuah literasi yang saya baca. Jadi kenapa sih ketika kita ngerokok kita ngerasa happy, ngerasa fun dan lega? Karena pada saat kita ngerokok sebenarnya kita sedang mengaktifkan sebuah sel otak, namanya adalah nucleus accumbens. Dan kalau saya salah, sekali lagi tolong ingatkan saya dan tolong dikoreksi. Nah, ketika nucleus accumbens ini aktif, dia akan mengeluarkan senyawa yang namanya dopamin. Dan dopamin ini disalurkan ke bagian PFC atau prefrontal cortex. Tempatnya ada di jidatmu itu. Ya, di jidatmu itu adalah PFC atau prefrontal cortex, dan tugasnya untuk mengatur happy, mood, fokus, konsentrasi, memilah mana yang benar, mana yang baik. Dan di sini cukup tricky ya. Beberapa dari orang justru malah mengalihkan kecanduan rokoknya ke kecanduan-kecanduan yang negatif, kayak kecanduan main slot, kecanduan open BO, kecanduan alkohol, dan kecanduan-kecanduan yang lain lah, pokoknya yang negatif. Nah, di sini bahayanya. Dan saya yakin kalian semua yang nonton video saya adalah seorang yang memiliki kepribadian yang kuat dan positif. Kalian adalah orang-orang yang sangat berharga dan tidak akan melakukan kekonyolan-kekonyolan tadi. Makanya dalam kesempatan ini saya ingin ngajak kamu sejenak tenang dan rileks. Coba deh pikirin, kira-kira nih kegiatan apa yang kira-kira bisa menggantikan atau memberikan perasaan yang sama ketika kamu sedang merokok. Ketika kamu berhasil menemukan itu, saya yakin kamu bisa berhenti ngerokok atau bahkan berhenti dari kecanduan apapun. Dan yang terakhir adalah niat. Kalau kamu udah niat, deklarasiin aja niatan kamu ke semua orang. Katakan ke semua orang, tolong bantuannya, aku lagi berusaha untuk berhenti ngerokok. Selain itu, kamu juga perlu membatin itu, mengatakannya di dalam hati, berulang kali, setiap hari, setiap detik, setiap waktu, sehingga niatmu itu tertancap dalam alam bawah sadar kamu. Dan untuk mengakhiri video ini, saya ingin mengatakan bahwa kamu adalah seorang yang sudah dewasa dan memiliki prinsip dalam hidup. Video ini saya nggak bermaksud untuk ngajak kamu berhenti ngerokok. Kamu memiliki hak penuh atas diri kamu. Maka tentukanlah mau merokok atau mau berhenti. Semua ada di tangan kamu. Dan akhirnya semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.